Halo Sobat TSG, apa kabarnya hari ini? Halo ya. Untuk hari ini kita akan membahas latihan soal UTBK, pelajarannya Matematika Saintek. Nah, untuk materinya ini ada soal SBM tahun 2018, materinya adalah pertidaksamaan trigonometri. Di sini soalnya himpunan penyelesaian semua bilangan real X pada selang pi per 2 sampai 3 pi per 2 yang memenuhi pertidaksamaan sekant X dikali 1 plus tangen X itu kurang dari 0 akan berbentuk A, B. Maka nilai A tambah B itu adalah, nah di sini di awal sudah dikasih tahu yang ditanyakan itu himpunan penyelesaian. Terus di sini selangnya antara pi per 2 sampai 3 pi per 2. Nah, kalau misalkan di sini tulisannya adalah kurung biasa, maka ini adalah interval terbuka. Atau kalau misalkan kita buat notasinya, berarti X-nya itu antara pi per 2 sampai 3 pi per 2. Jadi di sini tanpa sama dengan, karena dia interval terbuka. Nah, nanti hasil akhirnya itu intervalnya adalah A, B. Maka yang ditanyakan A tambah B-nya berapa. Nah, kita tulis dulu pertidaksamaannya ya. Di sini sekant X dikali 1 plus tangen X itu kurang dari 0. Nah, pertidaksamaan ini kita rubah dulu menjadi fungsi sin atau cos. Ya, jadi sekant itu nilainya akan sama dengan 1 per cos X dikali 1 ditambah tangen X. Di sini bisa kita rubah menjadi sin X per cos X. Ini kurang dari 0. Selanjutnya adalah teman-teman rubah satunya di sini menjadi fungsi trigonometri. Nah, merubahnya dengan kita lihat temannya yang ada di dalam kurung. Di sini yang satunya lagi penyebutnya itu adalah cos X. Maka satu ini nanti kita rubah menjadi cos dibagi dengan cos. Jadi kita samakan penyebutnya ya. Jadi cos X dibagi cos X ditambah sin X dibagi dengan cos X. Ini kurang dari 0. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka bisa kita jumlahkan pembilangnya. Berarti jadinya adalah sin X ditambah dengan cos X dibagi dengan cos X. Ini kurang dari 0. Baru kita kali sama yang depannya, maka kita dapatkan sin X ditambah dengan cos X dibagi cos kuadrat X. Ini kurang dari 0. Nah, di sini teman-teman perhatikan penyebutnya. Di sini kan penyebutnya cos kuadrat X. Fungsinya adalah cos, bentuknya itu kuadrat. Nah, teman-teman harusnya sudah tahu, kalau misalkan fungsi dikuadratkan, maka nilainya selalu positif ya. Jadi cos kuadrat X-nya di sini, ini nilainya akan selalu bernilai positif. Jadi yang kita jadikan patokan adalah bagian pembilangnya. Nah, di sini teman-teman lihat karena bentuknya pecahan, pecahan akan bernilai negatif ketika salah satunya itu negatif. Bisa min bagi plus, bisa plus bagi min. Karena bagian bawahnya itu plus, maka otomatis untuk yang atasnya ini nilainya harus negatif ya. Min bagi plus nanti nilainya adalah negatif. Berarti bisa kita tulis sebagai, jadi yang kita tulis yang atasnya aja ya, sin X ditambah dengan cos X itu kurang dari 0. Terus cosnya kita pindah ke ruas kanan, maka kita dapatkan sin X ini kurang dari min cos X. Selanjutnya teman-teman pindahkan cosnya ke ruas kiri, tapi pindahnya sebagai fungsi sebagai operasi perkalian pembagian. Berarti dapat sin X dibagi cos X ini nilainya kurang dari min 1. Kita pindahkan ke atas di sini. Nah, sin dibagi cos itu nilainya tangen. Berarti kita dapatkan tangen X itu kurang dari min 1. Atau tangen X ditambah 1 itu kurang dari 0. Nah, langkah selanjutnya kita nyari nilai X dengan cara apa? Dengan cara kita rubah menjadi persamaan terlebih dahulu. Berarti tangen X ditambah 1 sama dengan 0.
Maka kita dapatkan tangen X sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya teman-teman lihat di sini kan tangannya nilainya negatif. Tangan bernilai negatif ketika berada di kuadran kedua dan di kuadran keempat. Nah, tangan yang nilainya 1 berapa? Yang nilainya 1, 45 derajat. Berarti di kuadran kedua itu adalah 180 dikurang 45. Di kuadran keempat itu adalah 360 dikurang 45. Ini namanya kita pakai sudut yang berelasi. Oke, berarti kita dapat sudutnya itu 135 derajat dan 315 derajat. Langkah selanjutnya adalah setelah kita dapatkan sudutnya atau nilai X-nya, kita buat garis bilangan. Ini 135 derajat, ini 315 derajat. Nah, misalkan kita substitusi di sini yaitu X-nya sama dengan 0. Kalau kita substitusi X-nya 0, berarti tangan 0 itu nilainya 0, 0 tambah 1 nilainya 1, berarti plus. Di sini min, di sini plus. Nah, di sini yang diminta kurang dari 0, berarti yang diarsir adalah yang bagian negatif. Berarti di sini kalau dari pertidaksamaannya aja, nilai X itu antara 135 derajat atau bisa kita rubah jadi 3/4 pi sampai 315 derajat atau 7/4 pi. Nah, di sini belum selesai, teman-teman. Kenapa? Karena ada batas awalnya. Jadi ada syarat dari batas-batasnya. Di sini X-nya itu antara pi per 2 sampai 3 pi per 2. Atau ketika kita tulis, berarti di sini pi per 2 sampai 3 pi per 2. Jadi nanti himpunan selesainya harus berada di antara sini. Otomatis jawaban yang tadi teman-teman dapatkan kita gabung sama batas yang awal. Ya, kita gabung di 2. Berarti di sini yang pertama itu pi per 2 dulu. Habis itu adalah 3/4 pi. Habis itu adalah 3/2 pi. Dan yang terakhir 7/4 pi. Tadi yang pertama itu pi per 2 sampai 3 pi per 2. Dan tadi untuk penghitungannya antara 3/4 pi sampai 7/4 pi. Selanjutnya adalah teman-teman lihat daerah mana yang paling banyak diarsir. Di sini yang paling banyak diarsir itu adalah yang bagian tengah atau nilai X-nya itu antara 3/4 pi sampai 3/2 pi. Nah, berarti di sini 3/4 pi itu berperan sebagai A. Kata di hasilnya interval itu A sampai B, maka 3/2 pi itu adalah si B-nya. Maka A tambah B berapa? Tinggal teman-teman jumlahkan. Saya tulis di kiri ya. Berarti 3/4 pi ditambah 3/2 pi. Pecahan bisa dijumlah kalau penyebutnya sama. 2 sama 4 itu KPK-nya 4. Berarti ini tetap 3, 4 bagi 2. 2, terus 2 kali 3, 6. Oke, berarti 3 pi ditambah 6 pi. 3 pi ditambah 6 pi nilainya 9 pi. Berarti hasil akhirnya itu adalah 9 pi per 4 yang opsi D. Oke, sekian untuk penjelasan soal ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi langsung aja kita lihat di sini soalnya. Di sini ada soal SBM tahun 2018 ya. Di sini diketahui fungsi f yaitu a cos 2x ditambah b dan fungsi g itu adalah b sin bx ditambah a. Jika f dan g mempunyai periode yang sama dan nilai minimum fungsi g adalah 0, maka nilai maksimum dari fungsi f. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi f dan fungsi g itu berupa fungsi trigonometri ya, karena yang sini fungsi f itu kosinus, sedangkan fungsi g itu adalah sinus. Oke, jadi kita belajar dulu ya, belajar dulu sedikit yaitu tentang fungsi trigonometri. Nah, ketika fungsi trigonometrinya berupa sin atau kosinus, jadi mau sin x atau kosinus x, dia punya nilai maksimum itu sama dengan 1 dan dia punya nilai minimum itu sama dengan negatif 1.
Ini berlaku untuk semua sudut dari sin dan kosinusnya ya. Mau sin X, mau sin 2X, atau sin 3X, dan seterusnya. Oke, di sini dia ada juga membahas tentang periode. Nah, secara umum fungsi trigonometri kita pakai fungsi sinus ya, yaitu adalah A dikali sin BX ditambah dengan C. Nah, periode itu hubungannya dengan si B-nya ini atau koefisien X di dalam sudut fungsi trigonometrinya. Nah, periode itu rumusnya adalah 2pi dibagi dengan B. Oke, periode itu rumusnya adalah 2pi dibagi dengan B. Oke, langsung aja kita lihat di sini ya untuk soalnya, yaitu fx dan gx. Jadi di situ fungsi f-nya itu adalah A dikali cos 2x ditambah dengan B. Dan fungsi gx-nya itu adalah B dikali sin bx ditambah dengan A. Oke, langkah yang pertama kita bisa lihat dari fungsi f ya, yaitu tadi dia fungsi f dan fungsi g punya periode yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini, yang sudah diketahui koefisien dari x-nya itu adalah fungsi f. Di sini kita bisa cari periode dari fungsi f ya. Berarti periode itu tadi rumusnya adalah 2pi dibagi B. Di sini koefisien dari x itu nilainya 2. Berarti 2pi dibagi 2 nilainya adalah pi. Jadi panjang satu gelombangnya, periode kan berarti panjang satu gelombang ya, itu adalah pi atau 180 derajat. Berarti di sini juga kita bisa cari, karena tadi kan periodenya sama. Berarti kalau di sini periode itu rumusnya adalah 2pi dibagi B. Di sini pas ya, koefisien X-nya itu B. Nah, tadi karena periodenya sama, berarti kita samain aja nilainya. Oke, berarti kita dapat 2pi dibagi B itu nilainya sama dengan pi. Nah, karena sama-sama pi bisa kita coret, terus kita kali silang ya. Berarti kita dapat B-nya itu nilainya 2. Oke, berarti kita dapat B-nya 2. Kita substitusi ke fungsi F dan fungsi G. Karena kita sudah dapat nilai B-nya sama dengan 2. Berarti fungsi F-nya itu jadinya A dikali cos 2X ditambah dengan 2. Dan fungsi G-nya itu nilainya 2 dikali sin 2X ditambah dengan A. Nah, kalau kita lihat yang keterangan yang lain, yaitu nilai minimum dari fungsi G adalah 0. Kita lihat fungsi G ya. Di sini fungsi G-nya itu 2 sin 2X ditambah. Ingat aja, karena di situ yang diketahui adalah minimum sama dengan 0, di sini fungsi trigonometrinya sin. Sin itu bernilai minimum ketika nilainya negatif 1. Jadi kita substitusi sinnya itu nilainya negatif 1. Berarti fungsi gx itu jadinya adalah 2 dikali min 1 ditambah dengan A. Tadi kita dapat minimumnya di 0, berarti sama dengan 0. Berarti min 2 ditambah A sama dengan 0. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan 2. Oke, setelah kita dapat A-nya sama dengan 2, kita substitusi lagi ke fungsi F ke sini ya. Jadi kita ganti A-nya 2, berarti fungsi F-nya itu kita dapat yaitu 2 dikali cos 2X ditambah dengan 2. Nah, di sini yang ditanyakan adalah maksimum dari fungsi F. Karena di sini fungsinya adalah kosinus, nilai kosinus itu maksimum ketika maksimum nilainya sama dengan 1. Berarti kita substitusi cosnya sama dengan 1. Berarti dapat fungsi f-nya itu adalah 2 dikali 1 ditambah 2. 2 kali 1 nilainya 2, 2 tambah 2 itu nilainya 4. Berarti untuk nomor 1 di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi C, yaitu 4. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!